kami akan mendiskusikan tentang analisa lingkungan pemasaran di STI Yayasan Anggana. Perkenalkan, sebelah kanan saya. Nama saya Gunawan Wibisana. Sebelah kiri saya. Nama saya Ferry Ferdiansa. Nama saya Dimara Maria. Nama saya Karisma Febrianti Dewi. Dan saya sendiri Adi SK Siswandi. Harus paham dan mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran produk memberikan dasar bagi perusahaan untuk mengambil langkah yang efektif untuk masa yang akan datang. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau menurut Ibu itu gimana? Kalau buat STI langsung. ya yang bagaimana strategi pemasarannya itu? Kalau yang biasa dari dulu dilaksanakan memang yang simple itu biasanya brosur kan. Brosur kita buat brosur yang menarik lah. Brosur kan bisa disebar ke mana aja. Jadi bisa dilihat, dibaca dengan catatan informasinya memang jelas. Menurut aku masih mending langsung datang sosialisasi ke sekolah-sekolahnya ya. Soalnya nanti juga kan si muridnya kan bisa langsung nanya ke stafnya kalau misalkan mereka nggak ngerti. Jadi ya si murid-murid yang ada di sekolah itu bakal ngerti, calon mahasiswa itu bakal ngerti gimana gitu biasanya tuh. Menurut saya sih lebih efektifnya kita melalui media sosial. Mungkin bisa dikenal di luar kota, mungkin di Pulau Jawa. Misalkan ada yang dari Provinsi Jawa Barat, misalkan selain Provinsi Jawa Barat bisa kuliah di STI. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya langsung lempar aja ke Mas Gunawan. Mas Gunawan, kalau menurut Anda gimana? Ya, jadi menurut strategi pemasarannya itu yang lebih efektif atau lebih banyak yang minat atau gimana? Kalau menurut strategi pemasaran kan kita sudah belajar pemasaran itu kan harus merencanakan, distribusikan, promosi. Misalkan itu kan kalau lewat media sosial itu kan promosi karena dunia maya ya, brosur itu bisa udah gitu aja. Ya, selain di dunia maya itu, promosi di dunia maya itu meminimalisir Ya, angka harga. Ya, dicetak itu kan harus mengeluarkan uang seperti itu boleh sebenarnya, tapi menurut pribadi saya di media sosial lebih meluas. Atau enggak mulut ke mulut? ya bisa. Fasilitas Ya. biasa Anggana pun sudah cukup memadai. Dulu ada yang memadai ya. Bahkan sekarang kan setelah adanya kampus 2 ini, jadi Ya. ruangan kelas yang lebih banyak, Ya. ada laboratorium yang memang sudah memadai lah, bagus. Ya. Setelah itu Ini ada lapak parkir, lapak parkirnya kan luas. Juga ya. Di kampus 2 itu. Di kampus 1, kampus 2 Kampus sama 2 luas. sama ya. Oh, itu daya tarik buat Iya. yang mahasiswa yang baru tuh. Ya. Terus Kita mempunyai gedung aula tersendiri juga berarti ya di kampus 2 yang lumayan besar juga ya. Selain itu terus perpustakaan, kita bisa menyewa buku atau kita bisa mengajarkan tugas di situ lah. Itu bisa digunakan juga seefektif mungkin itu. Terus menurut Pak Ferdi buat prosesnya gimana Pak? Selain itu di STI Yayasan Anggana tempatnya itu bisa dekat kemana-mana, sangat strategis ya. Strategis ya? Iya. bisa dijangkau Iya, dekat dari kota. Kalau kita mau kemana-mana pun dekat gitu. dilewati angkutan umum kan, Iya. jadi Iya. aksesnya gampang. Aksesnya gampang. Nah, itu apa saja buat yang sudah tersedia gitu. Tumbuhan STI Yayasan Anggana itu bisa diterima oleh masyarakat, terutamanya itu. Kedua, bisa diterima oleh pemerintahan maupun swasta. Ketiga, iya BUMN ya. Dan salah satunya strategi pemasaran itu budgeting, biayanya sering terkait. mau di sekolah. Iya. Iya. Nah, selain itu punya beasiswa apa gimana itu buat ada beasiswa ya. beasiswa ke Gratis free ya. survei ya. Itu buat yang khususnya reguler ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak pada wawancara selanjutnya, saya sudah punya narasumber, seorang alumni STI Yasa Anggana yang sekarang bekerja di RSUD Dr. Samad Garut sebagai PNS, Saudara Tutu Gondewa SE. Bisa dimulai Pak wawancaranya? Mengenal. Ya. Mungkin pertanyaan pertama, dulu waktu Bapak memilih pilihan untuk kuliah di STI Yasa Anggana, apa latar belakangnya Bapak memilih STI Yasa Anggana? Latar belakangnya karena dulu saya sedang mencari sekolah dan cari di internet, ternyata ada sekolah murah di Yasa Anggana. Sebetulnya sih banyak sekolah yang menawarkan jenjang pendidikan S1 di Garut, tapi setelah dilihat kompetensi dan kualitas, ternyata Yasa Anggana lebih menjanjikan dibanding yang lain. Oh, iya. Menjak ada pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, kelebihan STI Yasa Anggana dengan perguruan tinggi yang ada di Garut apanya gitu? Yang menjadi keunggulannya? Menjadi keunggulannya banyak sih sebetulnya keunggulan Yasa Anggana dibanding yang lain ya. Kalau menurut saya dalam segi waktu mungkin lebih fleksibel ya buat kita sebagai PNS, terus biaya juga lebih bisa diakomodir lah, maksudnya biaya itu bisa lebih bersahabat lah gitu kan. Terus letak kampus juga yang strategis di pinggir jalan, itu yang jadi nilai jual buat Yasa Anggana mungkin gitu. Ya. Kalau lihat dari segi sarana prasarana seperti bangunan, gedung komputer, gimana menurut Bapak? Sarana prasarana di Yasa Anggana juga lumayan lengkap, termasuk perpustakaannya juga, komputernya juga, fasilitas pendukung lain seperti musola dan penunjang-penunjang lain seperti WC juga saya kira cukup memuaskan buat mahasiswa di sana. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Menurut Bapak, tenaga pengajar atau dosen di STI Yasa Anggana itu gimana menurut Bapak? Tenaga pengajar di sana juga lumayan qualified ya, jadi lumayan sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang menurut saya lebih oke lah gitu kan ya. Jadi lebih profesional lah dibanding yang lain gitu. Ya, terima kasih ya Pak atas informasinya. Sama-sama. Buat hal-hal yang mempertimbangkan pemasaran strategi itu seperti apa di STI Yasa Anggana ini? Ada berapa poin sama dasar-dasarnya apa aja? Kalau menurut saya sih ada, kalau lihat dari hal-hal yang mempertimbangkan pemasaran produk itu ada 4 poin. Ya. 1, kelemahan, kekuatan, peluang, sama ancaman. Itu menurut Mas Gunawan. Menurut saya ya. Menurut Bapak gimana? Enggak, itu yang buat pertamanya yang pertama Kekuatan. Nah itu apa? Nah itu analisisnya apa? Kekuatan yang dimiliki, berarti kan tadi kita udah ngebahas kan, Iya. kekuatan itu dari keunggulan yang kita tadi udah kupasin. Ya. Udah masuk di fasilitas ya. Itu dari internal, biasanya kekuatan itu dari internal. Ya. Yang kedua itu biasanya kelemahan. Kelemahan, nah itu seperti apa? Kelemahan itu biasanya keterbatasan dari internal, keterbatasan yang dari Yasa Anggana itu apa? Yang tidak dimiliki, biasanya kan ada kekuatan, pasti ada juga kelemahannya. Jadi ada hal negatifnya juga. Iya, pasti ya? ada itu. Ya. Pasti ada. Ya, Cuman Mungkin ruangan kelas juga ya kita pakai AC gitu. itu bisa dijadikan biasanya kekurangan. karena waktu padat ya. Iya. Kadang kan kapasitas dosen punya kesibukan juga di luar, bukan hanya Iya. sebagai staf Iya. pengajar. Jadi dosen tersebut kadang berhalangan hadir. Ya, karena dosen juga ada yang bekerja juga kan ya. Ya. Nah, akhirnya kalau sistem perkuliahan sudah dipatok ya waktu-waktunya. Kadang dosennya nggak bisa masuk, nantinya digantikan. Itu pun kalau pas waktunya digantikan dosennya juga bisa. Akhirnya kan kita paling disodori materi yang harus kita pelajari sendiri. Ya. Kekurangannya itu ya. Iya. Ini satu lagi dosennya juga ada yang dari luar kota loh. Oh iya, jadi agak itu juga ya. yang ketiga itu biasanya peluang yang bisa menguntungkan dari lingkungan eksternal buat Yasa Anggana itu seperti apa? Oh iya, bisa ya. Jadi
sehingga memperoleh keuntungan atau ya kalau ya sekarang jadi si mahasiswa itu tertarik dengan Ya, ya itu buat faktor eksternal ya, dari luar peluang ya. Yang tadi itu apa? Yang terakhir itu biasanya ancaman. Ancaman itu biasanya dari lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan, yang menghadirkan tantangan bagi Pesaing performa. lah berarti ya. Biasanya pesaing, biasanya pesaing. Universitas lain ya. Universitas lain yang di sekitar Garut ya. Pesaing-pesaing gitu. Jadi harus punya Oke. antisipasi kan. Udah beres ya? Pesaing-pesaing. Oke, turun deh. STE biasa Anda. Oke.